Terus ada juga program-program pelatihan kita itu dulu sampai ke Jepang. Kita bawa mereka ke sana. Karena kadang-kadang nggak cukup ya kalau hanya di sini saja, apa iya sih, karena kan anak-anak muda ini kan perlu yang trendy Prof ini. Wah, dengan kita bawa mereka ke Jepang, iya masa iya sih? Ternyata mereka lihat di sana bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Jafar Hafsah dari Jampi atau juga podcast Jampi ini menyampaikan ya beberapa hal informasi sebagai penyegarah, juga sebagai pembanding atau sebagai bisa saja untuk mendapatkan inspirasi dari perbincangan-perbincangan kita ini. Oleh karena itu, Yampi Focus selalu menghadirkan tokoh-tokoh yang kompeten yang berbicara spesifik, membicara bagaimana membangun, bagaimana mengubarkan yang disebut pertanian dan spesifiknya lagi tanaman adalah maksudnya panen ya. Nah, baik. Hadir pada kesempatan ini tokoh kita ya, Bapak Dr. Andes Abdul Halim MS. Selamat siang Pak Halim. Selamat siang, Prof. Nah, ya. Terima kasih datang di podcast kami. Pak Halim ini adalah gemboknya Kementerian Pertanian. Dia bertugas di Sekretariat Jenderal beberapa periode, kemudian di sumber daya manusia, jadi namanya Badan SDM. Kemudian beliaunya mengakhiri pengabdiannya di situ, dan beliaunya juga menjadi konsultan pertanian, konsultan akuntan, ya, konsultan manajemen tentang bagaimana mengembangkan usaha, khususnya usaha-usaha di pertanian. Kini beliaunya ya sekarang ini juga menjadi namanya Dewan Pengawas dari Yayasan Amal Masyarakat Pertanian Indonesia yang disebut YAMPI. Nah, para pemirsa ya, petani-petani, sahabatku petani-petani, nelayan, juga petani-petani milenial dan anak-anak muda peminat ya yang akan masuk ke dunia pertanian, ini bagus sekali kalau dapat diikuti daripada perbincangan ini. Ini channelnya nanti baik langsung maupun juga melalui channel YouTube yang nantinya bisa diputar. Dan pada kesempatan yang lainnya selalu ada hal-hal baru, ilmu-ilmu baru, pengetahuan-pengetahuan baru ya, pengetahuan-pengetahuan perkembangan internasional tentang pertanian yang tidak akan kita kepada para pemirsa. Baik, Pak Halim, bisa tentunya kita semua dulu mau mendengarkan bagaimana sih perjalanannya Bapak sebagai tokoh pertanian atau tokoh petani? Terima kasih Prof. Jafar, pemirsa yang budiman. Saya tersanjung ini diundang Pak Ketua YAMPI untuk bisa sedikit berbagi. Pak Profesor Jafar, saya tulen ini birokrat. Saya masih muda sudah mulai kerja di Badan SDM. Kemudian akhir dari karir adalah di Setjen, ya, mengurusin kepegawaian. Sementara di SDM saya ngurusin pendidikan dan latihan. Jadi nggak jauh-jauh Pak, ini saya berkecimpung dalam pengembangan SDM. Wabil khusus di antara sekian panjang karir ini, saya sangat tertarik dengan pengembangan generasi muda pertanian. Itu Pak Prof. Jafar ininya. Jadi saya kalau udah ketemu dengan adik-adik petani ini merasa muda terus. Ya kami selain mengajar juga belajar dari mereka. Nah, itu yang selalu kami tekankan kepada adik-adik milenial di bidang pertanian. Begitu Prof. Ya, jadi Pak Halim ini adalah manusia-manusia pembelajar. Kemudian apa yang diperoleh itu diamalkan. Oleh karena itu banyak membimbing pelatihan
baik bagaimana metodologi pelatihan, bagaimana manajemen pelatihan, dan juga bagaimana dia melatih, ya, dan dapat memberikan evaluasi dampak daripada hasil latihan itu. Itulah Pak Halim ya bagi kita. Nah, oleh karena itu Pak Halim lagi bisa menyampaikan hal-hal apa pada waktu bagaimana melatih. Karena melatih ini berarti melatih dan juga pasti melatih pendulu, melatih pegawai-pegawai pertanian yang petani pertanian dan melatih petani-petani, bukan? Bisa dijelaskan Pak Halim? Ya, terima kasih Prof. Sebenarnya, melatih itu sama dengan, juga mengajar. Tapi ada sedikit bedanya Prof. Kalau melatih ini adalah mendidik orang dewasa. Mendidik orang dewasa itu, beda dengan mendidik anak-anak di sekolah. Yang pertama memang harus kita lihat dulu ketertarikan mereka di bidang. Jadi enggak kita bisa memaksakan. Makanya sebelum pelatihan dilaksanakan kita harus tahu dulu sebenarnya dia tertarik. Nah, kalau sudah kita tahu tertarik kepada apa, maka kita harus menyiapkan, ya menyiapkan. Nah, sekarang saya langsung contoh aja Pak Prof, saya bagaimana kita melatih, petani-petani itu. Nah, jadi sebelumnya kita cek dulu sebenarnya mereka ini benar-benar tertarik nggak sih dengan dunia pertanian. Karena begini, banyak kasus kita latih mereka di bidang pertanian, tapi setelah selesai latihan mereka nggak bekerja di pertanian. Malah ada yang jadi, supir angkot, ada yang tukang ojek, bukan berarti itu jelek, tetapi, kurang efektif pelatihan kita. Maka identifikasi sangat penting. Nah itu, terus yang kedua, kami harus meyakinkan Prof, bahwa dunia pertanian ini bisa sebagai salah satu alternatif jalan hidup. Ini harus kita tunjukkan. Bagaimana kita bisa menunjukkan itu? Maka contoh-contoh. Contoh-contoh. Jadi kalau terlalu banyak teori dengan adik-adik ini mereka langsung malas. Makanya metode yang kedua itu adalah magang. Ini harus kita bawa mereka magang ataupun belajar sambil bekerja di petani-petani yang sukses. Jadi misalnya di Indonesia kita bawa mereka, di mana ada petani-petani yang sukses kita bawa ke situ, lihat-lihat dulu mereka tertarik enggak. Nah, terus ada juga program-program pelatihan kita itu dulu sampai ke Jepang. Kita bawa mereka ke sana. Karena kadang-kadang nggak cukup ya, kalau hanya di sini saja, apa iya sih, karena kan anak-anak muda ini kan perlu yang trendy Prof ini. Wah, dengan kita bawa mereka ke Jepang, iya masa iya sih? Ternyata mereka lihat di sana bahwa rupanya pertanian itu bisa jalan hidup. Bahkan orang Jepang mengatakan sebenarnya orang-orang kaya itu adalah tahu. Ini yang mau kita coba, tarik minat dari generasi muda, bahwa benar-benar petani itu bisa kaya. Nah, sekarang masalahnya bagaimana caranya? Kan itu nih saya kira, Bro. Ya, jadi jadi petani itu bukan jalan hidup saja atau pengabdian atau pekerjaan sosial atau tidak ada pilihan, tetapi petani itu adalah bisnis besar. Betul, jadi jangan lupa bahwa apalagi pertanian tentunya yang sebagian besar, ya hampir seluruhnya mengurus pangan ya, pangan. Jadi seluruh yang disebut pangan itu seluruh apa yang dikonsumsi atau asupan manusia itu namanya pangan. Nah, baik pangan yang ditanam maupun hewan maupun ikan itu semua masuk hasil-hasil kita yang bisa dimakan itu semua masuk kategori pangan. Dan Kementerian Pertanian atau pertanianlah yang membidangi tersebut. Nah, bagaimana menjadi petani, ya petani milenial atau petani baru, bagaimana calon-calon petani itu masuk memerlukan pelatihan dan banyak kasus itu yang berminat dan kita dapat memberikan kesempatan dia magang di negara-negara, berbagai negara, terutama di Jepang. Dan Pak Halim salah satu pelopor ya yang selalu bagaimana memberikan bimbingan dan bagaimana mengajar ya petani-petani milenial itu agar supaya bertani dengan baik ya. Nah, kemudian dilatih dan kemudian juga ada yang dikirim ke Jepang. Pak Halim, di dalam memberikan pelatihan itu kepada
kepada petani ya, di samping tadi baik juga petani milenial, baik juga calon-calon petani ya. Tentunya kan tadi dipahami bahwa benar-benar mau bertani. Tentunya Pak Halim dalam posisi ini ya baik yang benar-benar mau bertindak atau setengah-setengah atau tidak, itu pun juga satu faktor yang Pak Halim kerjakan. Saya tahu persis bagaimana mengajak dia, mempengaruhi dia untuk mencintai pertanian. Bagaimana Pak Halim? Iya. Ini pertanyaan yang berat ini, Prof, ini. Jadi anak-anak muda itu, Prof, dia itu malas dicamah, tapi dia butuh bukti. Maka di dalam proses magang itu, Pak, kita memang langsung ajarin mereka untuk menganalisis. Misalnya waktu mereka ke Jepang, kita minta mereka supaya bikin tertulis data-datanya. Berapa modalnya, kemana dijual, berapa untungnya. Jadi data itulah yang berbicara. Kemudian kita lihat, coba ini petani-petani petani-petani Jepang ini, coba lihat anak-anaknya sekolah di mana, dan mobilnya berapa, dan rumahnya jet berapa. Nah, itu yang perlu kita tunjukkan kepada mereka, Pak. Dengan adanya itu mereka nggak ragu lagi untuk terjun kepada kalau mereka sudah nggak ragu, kita istilahnya itu bimbingnya udah mudah. Nah, kita tinggal kembangkan kembangkan lagi. Jadi kita mulai biasanya dari skala kecil. Jadi mereka kan pulang dari sana itu kan bawa uang. Nah, kita langsung bimbing mereka, uangnya itu jangan langsung beli motor, jangan langsung beli yang lain-lain yang tidak ada hubungannya dengan, eee, unit usaha yang akan mereka geluti. Dan itu juga pesan dari induk semua mereka di sana. Jadi uang yang mereka dapat selama setahun, 2 tahun di sana itu langsung mereka jadikan itu modal. Di sini, Prof, maka kita memang sudah, siap dengan paket-paket usaha itu. Sesuai dengan modal yang mereka miliki. Pada saat saya dulu itu mereka bawa uang kira-kira 50 sampai 100 cuy. Ini harus kita buat apa kira-kira unit usaha yang cocok di lingkungan dia dan minat dia, kemudian juga yang dia pelajari dari Jepang dan dana yang dia bawa. Itu yang kita langsung mulai. Baru kita dari situlah kita nanti baru, mengembangkan. Saya selalu bilang, Prof, pada mereka itu, "Dek, kalau sekarang kamu buat usaha, katakanlah misalnya hortikultura, apakah melon, apakah apa gitu kan, sekarang okelah, satu bidang tanah itu kamu cuma cuma mungkin punya bisa dapat untung 2 juta. Tetapi kan itu kan cuma 3 bulan. Kalau besok kamu bisa menambah lagi 2 kali lipat, bisa menjadi 4 juta. Kalau, 3 bulan kemudian tambah lagi 2 juta lagi, berarti kan 4 juta. Sementara kalau pegawai itu naik gaji itu 4 tahun, saya bilang. Kalau naik. Kalau naik. Itu yang saya katakan sama mereka. Jadi, Dek, kalau kalian itu mau menjadi dapat uang 10 juta, ya itu kali-kalikan saja usahamu ini misalnya tadi cuma hanya 1.000 meter, ya untuk tahun keempat sudah harus punya 4.000 meter. Dengan 4.000 meter maka dapat 8 juta. Tiga bulan. Itu yang saya katakan, Prof. Jadi kemungkinan kalian nanti akan banyak lagi, peluang-peluang yang dapat dari situ. Itulah yang nanti akan kalian harus kejar. Begitu kita buat mereka, Prof, sehingga nggak meng-hire terlalu tinggi, tapi memang real, mereka bisa dapat. Itu, Prof. Nah, Pak Halim, tentunya itu salah satu apa, itu khusus yang juga sempat dimagangkan ya, Iya, Pak magang, betul. Pak. Nah, tentunya Pak Halim saya tahu persis ya di dalam memberikan pelajaran banyak sekali juga memberikan daripada manajemen usaha. Sebab bertani itu ya pertanian-pertanian petani tradisional ya atau belum modern tuh ya juga yang modern dengan simbolnya menggunakan asing ya. Tetapi dia belum tentu manajemennya ya. Nah ini bisa sedikit apa manajemen yang Bapak ajarkan yang pindahkan kepada petani-petani itu bagaimana bentuknya? Oh, itu ada apa ya? Ini ya. Ya, baik, Prof. Saya kalau langsung, rumit pasti mereka juga segan ya, gerak. Makanya saya pertama ajarkan ke mereka itu yang simpel-simpel aja. Apa itu? Catat dulu apa yang kamu oh,
catat apa, dia beli pupuk berapa, catat, dia beli bibit, berapa, sewa tanah berapa, ini berapa, itu saya catat. Atau merencanakan. Wah, iya, itu, iya. Jadi dengan begitu nanti mereka mereka data itu ngomong sama mereka sendiri. "Waduh, kemarin beli bibit ini terlalu banyak, ini beli pupuk terlalu banyak." Jadi dari situ baru nanti kita belajar lagi nih. Oh, kalau gitu baru kita lihat bagaimana yang Pro bilang tadi, kalau gitu perlu dong kita rencanakan dong. Ini kan kapan kita beli pupuk banyak, kapan sedikit, kapan ini. Jadi dia seperti, spiral dia. Jadi kan terus bertambah. Itulah, yang kita sebutkan dengan metode belajar andragogi itu dia. Untuk itu, untuk dia bisa menerima, ya oleh karena itu sebetulnya dia memang adik-adik itu ya sayangnya tingkat pendidikannya yang, lebih tinggi ya, ya minimal SMA lah. Jadi bagi adik-adik yang putus sekolah dan ya usahakan hampir paket C dan hampir SMA minimal ya. Agar supaya karena pasti Pak Halim ya mengungkapkan bahwa nanti kan diberikan pelajaran yang catat-mencatatkan itu sudah saya bilang menggunakan paket paling tidak menggunakan HP atau menggunakan komputer. Jadi kemudian biar bisa hitung-hitung ya, ya kan juga seperti pendahulunya yang sekolahnya, ya dengan situasinya dahulu itu ya sekolahnya, biasa-biasa saja. Sehingga juga dapat memahami daripada ilmu bertani dan ilmu usaha pertanian. Iya, iya, betul, betul, Prof, Betul betul. Iya. kan, ya. Itu, nah kemudian, Pak Halim juga saya selalu dengar Anda itu selalu berbicara bagaimana petani itu membuat analisa ekonominya, kelayakan ekonominya, paling tidak biasanya kita bilang cash flow-nya, sehingga dia bisa menghitung ya komoditi apa yang ditanam, kemudian mendapatkan keuntungan, ya. Pertama karena anak muda harus meningkat pendapatannya karena baru mau kawin lagi tuh, mau segala perlu, Kak. Betul, betul, Prof. Betul, Prof. Ya, ini terima kasih nih pertanyaan Prof menjadi menggugah saya. Jadi begini, Prof, ada itu kadang-kadang adik-adik kita itu langsung mau instan, langsung maunya untung. Itu oke, tetapi sebenarnya sebelum kita dapat untung, kita harus membuat cash flow. Artinya cash flow itu apa? Berputar uang itu tanpa macet. Nah, jadi kalau misalnya kita sekarang mau beli pupuk, ada duitnya. Tidak harus banyak, tapi ada. Kalau kita mau bayar misalnya tenaga kerja, upah tenaga kerja, ada uang. Ini yang harus diatur. Jadi berapa kita dapat duit, berapa kita mengeluarkan uang. Nah, itu dulu. Karena modal banyak, tapi kalau nanti cash flow-nya langsung mandek, kita langsung, harus beli kredit, harus, ngutang, tenaga kerja dan itu biasanya bengkak biayanya. Jadi kalau kita ngutang ke saprodi yang tadinya harga 1 kilonya misalnya 1.000 itu menjadi 1.200. Itu. Nah, setelah cash flow baru kita lihat. Jadi anak-anak adik-adik milenial ini, pengalaman kami Prof sudah ngerti dia, apa sih nama itu margin, udah tahu dia. Ya kan berapa sih keuntungannya, jadi keuntungan dibagi dengan modal, nah mereka sudah tahu gitu. Nah, jadi saya bilang sama mereka, "Dek, kalau kita mau hitung-hitung margin, sebaiknya sebaiknya marginnya itu harus lebih besar daripada suku bunga uang di bank." Itu adik-adik. Jadi kalau misalnya suku pinjaman kredit misalnya katakanlah 10% ya, atau 7%, maka seharusnya usaha kita itu harus bisa menghasilkan 20% supaya kita bisa kalau seandainya kita meminjam uang, pengembangan usaha, kita masih sisa. Jadi yang simpel-simpel gitu loh, jadi nggak sampai analisis banget karet set perputaran seperti itu, enggak itu yang kita ajarkan. Dan itu saya kira nanti akan berkembang sesuai dengan perkembangan usaha yang mereka, lakukan. Saya kira gitu nih, Bro. Iya, paling ada ya.
ada kata-kata kunci atau ada pesan-pesan akhir yang disampaikan? Jadi Pak Halim nanti ini baru seri pertama, Kak. Nanti itu kita diajarin lagi bagaimana bikinnya, bagaimana ibu itu, bagaimana ibu disiplin, bagaimana ibu ketekunan melakukan itu. Itu nanti akan ya pada seri-seri berikutnya sehingga kita sungguh-sungguh tahap. Nanti ada lagi, nanti kita ada lagi panelis kita tanya jawab sampai langsung tentang aspek. Baik Pak Halim, ada kata-kata kunci yang bisa disampaikan ke Iya, adik-adik? iya Prof. Adik-adik yang budiman, saya ini menganut paham behavioris. Behavioris itu yang paling penting action. Jadi karena saya ini kan suka musik, jadi saya nggak banyak belajar musik, tapi beli gitarnya, kerjain genjreng. Itu. Dan itu yang sering saya katakan sama adik-adik. Kalau Anda ingin mau bertani, langsung aja terjun dulu. Nanti baru kita dampingi adik-adik bersama-sama. Nah, dan banyak contoh-contoh yang berhasil dengan cara itu dan mengasihkan. Itu adik-adik milenial, jangan khawatir. Sudah banyak contoh-contoh anak-anak muda kita berhasil di dunia pertanian dan trendy juga itu, stylish juga. Jadi jangan ragu, yuk kita bertani. Terima kasih, saya kira gitu, Prof. Baik, pemirsa, jangan pernah ragu bertani. Tadi adalah pekerjaannya memberikan kehidupan kepada seluruh orang dan kepada diri sendiri. Dan itu menguntungkan. Sarannya adalah Bapak punya pengetahuan, Bapak punya ilmu, Bapak punya ketekunan, Bapak punya disiplin kerja, pasti menguntungkan. Yang tadinya arealnya kalau dia sawah, panen Bapak punya hanya 0,25 menjadi 0,5 menjadi 1 hektar dan seterusnya. Mengorganize teman-temannya yang lain, kemudian mari bersama. Tahap nanti kehadiran dan pertanian dia dan peminat-peminat pertanian untuk bergabung dengan kita di pertanian. Demikian case kita pada sore hari ini. Saya Muhammad Jafar undur diri dan kita akan bertemu pada kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.